Kita akan ngomongin The Day Before, sebuah game yang digandang-gandang akan menjadi game terbaik di abad ini dan ternyata berakhir dengan kekacauan, kehancuran, bahkan sampai tuduhan penipuan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi sama The Day Before? Di awal tahun 2021 keluar sebuah trailer game yang bernama The Day Before. Game ini terlihat sangat estetik, sangat menjanjikan, dan sangat luar biasa, sehingga banyak mata dari internet tertuju padanya. Dan mereka menjanjikan banyak sekali fitur yang benar-benar bakal membuat game ini menjadi game terbaik di abad ini. Bagaimana tidak, ini janjinya MMO, Massive Multiplayer Online. Jadi banyak orang main serentak di satu map. Jadi kayak Battle Royale, tapi kalian nggak bunuh-bunuhan abis itu ganti stage. Karena mereka bilangnya ini adalah open world yang dibumbui dengan tema post-apocalyptic alias zombie survival. Jadi gampangnya game ini adalah The Last of Us tapi dimainin secara online dengan banyak orang kayak sistem The Division. Sumpah, gue juga pun pas ngeliat trailernya gue suka banget, gue jatuh hati banget, dan gue langsung kayak wah, ini too good to be true. Banyak orang tuh malah kayak overhype, langsung teriak, langsung wishlist, langsung pengen take my money dan lain-lainnya. Kalau gue malah yakin ini MMO gitu, yakin ini open world. Karena kalau lu mengerti pembuatan game zombie survival aja tuh udah PR ya. Ditambah ini MMO, di mana banyak player bisa melakukan banyak aktivitas di satu map dan saling berinteraksi dengan yang NPC atau dengan yang player. Dan ini shooter, tembak-tembakan, real time lagi. Gimana ini servernya? Gue nggak terlalu pintar untuk ngejelasin. Gue juga bukan pelaku yang udah pernah kerjain, tapi gue mengerti sedikit lah bagaimana susahnya membuat game online MMO, ditambah dengan berbagai macam aksi dan interaksi di dalamnya. Jadi too good to be true banget. Masalahnya gue tuh suka banget juga game-game zombie survival. Gue main Project Zomboid sampai lama banget tahun ini. Jadi ya gue punya perasaan kayak kayaknya nggak mungkin, tapi kalau mungkin ya bagus banget. Tapi ya gue menjaga ekspektasi gue. Di akhir 2021 akhirnya mereka bilang kalau di bulan Juni 2022 gamenya bakal rilis. Iya, itu kan awal 2021 tuh trailernya keluar 5 menit, bagus banget. Terus sampai selama setahun tuh nggak ada kabar, sampai akhirnya di tahun 2021 ada kabar kalau mereka bilang bakal rilis tahun depan, tepatnya di awal 2022 di bulan Juni. Dan ya kayak Cyberpunk lah. Buat kalian yang belum tahu, Cyberpunk tuh game yang juga cukup nyebelin ya, yang dimana tuh over promising, trailernya bagus banget, tapi gameplaynya gitu-gitu aja, delay mulu. Dan ini sama, ini delay mulu juga. Jadi katanya bakal rilis di Juni 2022, ternyata delay lagi. Dan malah mereka ngeluarin sebuah mini game gitu, kayak Prop Hunt, namanya Prop Night gitu. Ya game yang oke lah, tapi bukan itu kan yang diharapkan banyak orang. Yang diharapkan banyak orang itu adalah The Day Before. Akhirnya mereka delay katanya sampai tahun depan lagi di 2023 awal, dan mereka menjanjikan hal yang cukup luar biasa, yaitu mereka mau upgrade engine dari Unreal 4 ke Unreal 5. Wadaw, itu buat gue wadaw banget gitu. Dan kebutuhan yang kayak, bentar nih, kemarin kan trailer Unreal 4 ya, udah kenapa nggak di Unreal 4 aja gitu? Kenapa lu tiba-tiba memutuskan pindah ke Unreal 5 gitu? Apa alasannya gitu? Yang dimana udah pasti bakal makin berat, makin susah, orang-orang mesti upgrade PC-nya gitu, dan probably nggak bisa masuk ke konsol. Nah dari situ sebenarnya community, para gamers di dunia itu udah mulai curiga, nih kok udah mulai sus banget nih, tiba-tiba ada upgrade, udah delay mulu gitu. Ada apa ini? Tapi dari kecurigaan itu semua, di tahun 2002, The Day Before adalah game yang paling banyak di wishlist di Steam. Bahkan ngalahin sebuah game yang fanboynya itu gede banget di dunia, yaitu Starfield, gamenya Bethesda. Bayangin studio baru, Fantastic, ngalahin Bethesda yang udah dipunyain sama Microsoft. Ini kan luar biasa banget, walaupun beberapa orang sudah mulai curiga sama game ini. Dan kecurigaan ini pun akhirnya berbuah hasil. Ternyata ada berita nih, kalau di dalam studio Fantastic itu ternyata ada semacam kekacauan lah. Gampangnya gini, ternyata banyak banget dari staff mereka itu tuh bukan staff utama, melainkan para freelancer atau bahkan volunteer. Dan volunteer ini pun juga bukan volunteer yang gimana-gimana gitu. Ada beberapa volunteer yang dibayar, ada beberapa volunteer yang tidak dibayar, tapi dijanjikan banyak hadiah, sertifikat, dan lain-lain. Tentu saja isu seperti ini akan mempertanyakan kredibilitas si studio. Project sebesar ini, yang banyak kerjain juga malah volunteer, freelance, kayak Mapa. Dan akhirnya kita masuk ke tahun 2023 awal, yang dimana game ini tuh tadinya di wishlist sama banyak orang, menjadi game terwishlist nomor 1 di Steam, ngalahin Starfield ya. Itu si Todd nangis itu di pojokan gitu, fanboynya kalah sama game baru. Tiba-tiba ini game hilang dari Steam, jebret, hilang begitu aja, dan kayak puff, gone.
Developer sih kasih keterangan katanya ada error di Steam, jadi game mereka hilang dan kata ini juga berlaku ke berbagai macam title, nggak cuma mereka doang. Sampai akhirnya ternyata kejadiannya tidak seperti itu. Diketahui sekitar tahun tersebut ternyata mereka mendapatkan tuntutan copyright dengan sebuah individu yang udah megang copyright nama The Day Before. Jadi hilang bukan karena error, melainkan hilang karena ada masalah hukum. Nama mereka itu diperdebatkan copyrightnya, siapa yang punya, Studio Fantastic atau orang lain. Karena hal itu akhirnya mereka bilang akan delay lagi. Jadi nggak jadi tayang di 2023 awal, melainkan di 2023 akhir, tepatnya November. Untuk menenangkan banyak orang karena tiba-tiba game di Steam, mereka bahkan menjanjikan kalau akan ada trailer baru dan nanti akan ada beta tester. Nah, ini adalah dua hal yang benar-benar membuat komunitas itu bukan lagi sas tapi langsung marah. Karena kenapa? Karena kalian lihat trailernya, perbandingannya. Ini adalah trailer di tahun 2021 dengan indahnya pencahayaannya, pergerakannya, itu model-modelnya lembut banget, halus banget. Dan ini adalah trailer yang terbaru katanya pindah ke Unreal 5. Buset, ini kayak Fortnite. Ini grafik kayak PS3 ya. Cuman dihalusin aja kotaknya tuh. Kok upgrade malah jadi downgrade? Ini bagaimana? Ini bocil-bocil apik juga pasti udah pada ngamuk gitu ngeliat. Woi, ini apaan nih? Game apaan? Mana trailer game lu di 2021 yang katanya bisa begini, katanya bisa begitu, grafiknya begini, grafiknya begitu. Ini kenapa dapat kayak Minecraft dipoles? Itu satu tuh, orang udah mulai sebel kan. Dan kesebelannya ditambah sama poin kedua, yang dimana katanya mereka menjanjikan beta tester. Dan ternyata beta testernya itu internal. Katanya beta testernya itu untuk para volunteer. Lah, kalau buat internal tim lu, namanya bukan beta tester dong. Namanya apa? Namanya ya masih bikin game gitu. Beta tester lu taruh ke publik, ke beberapa orang bisa dapat special key, terus bisa dimainin gitu ya. Terus kasih reviewnya gitu, feedbacknya gimana gitu. Kalau yang nyobain tim internal lu, apa namanya? Bukan beta tester dong. Itu mah namanya nyicip masakan sendiri, bukan dikasih ke orang. Wah, di situ komunitas udah selesai sih, udah langsung kayak, wah ini apa ini? Ini udah mencurigakan nih, sas banget nih. Ini gimana nih game yang kita lihat di 2021 tuh kemana? Dan akhirnya delay lagi dari November katanya mau keluar, akhirnya bakal keluar di Desember. Dan di Desember memang tidak ada delay lagi, tapi ini bener-bener puncaknya sih, yang bener-bener orang kayak what the hell is going on. Jadi game ini ternyata nggak rilis, melainkan early access. Jadi lu mainin game early access di bulan Desember. Orang-orang kayak wah, kita sudah membayar game, kalau kalian tahu harganya ini sekitar 39 sampai 49 dolar, kalau dirupiahin itu 750.000 ya. Game 750.000 ini ternyata kita beli buat early access, bukan buat full release. Dan setelah dimainin, apakah gamenya sesuai sama trailer di 2021? Ya tentu tidak dong. Adek, lu nggak lihat itu permasalahan-permasalahannya yang udah keluar, yang udah terjadi selama 2 tahun ke belakang. How come lu masih bisa percaya bahwa game ini akan baik-baik saja? Dan yang terjadi, game ini sangat tidak layak dimainkan. Banyak banget permasalahannya. Dari pertama, dari loginnya nggak bisa karena servernya nggak bisa tiba-tiba. Jadi lu beli game nyampe main menu terus udah diem, nggak bisa ngapa-ngapain karena servernya ngaco. Lu nggak bisa masuk server. That's it. Kedua, banyak bug lah, tiba-tiba orang gede, tiba-tiba orang nyemplung ya. Bug dan bener-bener bug. Ini game bener-bener unplayable. Berikutnya adalah overpromising, yang dimana kita lihat di trailer katanya open world, ternyata kayak masuk ke sebuah server dan ini gamenya gimana ya? Bukan kayak MMORPG The Last of Us, melainkan kayak Tarkov. Jadi lu masuk ke sebuah map, lu ngelut, terus lu bawa pulang. Bisa lu jual atau lu pakai nanti di lu drop point berikutnya. Nggak ada map gede, eksplorasi dan lain-lain. Nggak, lu masuk random terus tiba-tiba lu tembak-tembakan sama orang atau nggak sama zombie. Jangan tanya zombinya AI-nya gimana, jelek banget, buluk banget. Lu mendingan main Project Zomboid itu ya, game pixel tapi zombie-zombinya tuh masih enak dan masih memuaskan untuk digebuk. Di trailer kita lihat bisa stealthy, nggak ada stealthy. Zombie ngelihat lu udah kejar, that's it. Dan yang paling parah, basic tembak-tembakannya aja nggak berasa kayak nembak. Ini kayak lu GTA San Andreas masih lebih bagus gitu animasi nembaknya. Dari kekacauan itu semua, community gamer sudah mulai marah besar dan ya pasti banyak yang minta refund, banyak yang ngamuk-ngamuk. Dan si studio ini tiba-tiba bikin klaim dan bikin surat panjang gitu. Nggak panjang sih, sederhana, tapi intinya mereka bilang enggak, kita nggak scam kok. Jadi yang nuduh kita scam parah lu gitu. Terus mereka juga bilang kalau enggak ada yang nuduh kita pakai model-model beli. Enggak kok, ini kita nggak scalping dan lain-lain gitu. Jadi buat yang belum tahu gitu, beberapa studio-studio gaming gitu ya, itu tuh bisa pilih untuk bikin
bikin model-model 3D di gamenya itu dari nol atau beli dari aset-aset yang udah ada. Keduanya ini buat gua nggak ada masalah. Lu mau bikin sendiri, lu mau beli nggak ada masalah. Tapi pastilah kita lebih apresiasi yang bikin dari nol. Dan yang beli pun juga ya udah selama gamenya enak, seru, nggak masalah gitu. Tapi mereka ngakunya nggak beli. Tapi ternyata ada Reddit user yang menemukan kalau aset-aset di game The Day Before ini itu ternyata ada di berbagai macam marketplace, model-model 3D, aset-aset untuk gaming, film, dan lain-lainnya. Jadi mana yang benar? Ya nggak tahu, tapi ya ada tuduhan itu. Dan setelah game ini early access rilis ya, bukan full rilis di 8 Desember 2023 dengan berbagai macam kekecewaan, amukan, tangisan, amarah para gamer. 4 hari setelah itu, tepatnya tanggal 12 Desember, Studio Fantastic dinyatakan tutup. Jadi ternyata mereka udah kehabisan dana, mereka nggak bisa ngelanjutin operasional mereka, dan mereka menyadari kalau ini game jelek, gagal, banyak yang refund, dan kata mereka, shit happen. Seriusan, ini tweet dari mereka, shit happen. Shit happen tuh kalau bahasa Indonesia apa ya? Ya, hari buruk lah buat kita gitu. Hari buruk apaan emang? Lu kagak bener ngerjainnya aja. Itulah kira-kira yang terjadi sama The Day Before. Sebuah fenomena di dunia gaming yang akan mencoreng nama dunia gaming di berbagai macam sektor dan industri. Sebuah aksi yang dimana kita lihat lagi-lagi dilakukan sama game developer, ngeluarin trailer yang wah banget, ngakunya bisa begini, bisa begitu, muncul besok, nggak tahu delay, tahu-tahu early access, tahu-tahu begini dan begitu. Kalau kalian nanya kenapa sih game developer itu masih saja melakukan kesalahan yang dilakukan sama No Man's Sky, sama Cyberpunk gitu, ngeluarin trailer yang over promising, abis itu gamenya kacau balau. Jawabannya adalah ya buat dapetin hype, buat dapetin semacam apa ya, antusiasme warga internet untuk terus diomongin, untuk di wishlist atau bahkan di pre-order. Sehingga dengan adanya antusiasme kalian, dengan adanya pre-order, dengan adanya duit-duit yang kiranya udah mulai kelihatan bakal masuk, itu para investor, para orang yang pegang duit di perusahaan tersebut itu jadi pede, jadi nggak request macam-macam, jadi nggak nuntut macam-macam. Justru malah mereka bakal nuntut macam-macam. Ini game kapan keluar? Ini kita untung apa enggak? Ini kita bakal minus lagi apa enggak? Sehingga tekanan dari para investor itu berdampak dari para game developer suka mengambil keputusan yang seperti ini. Over promising trailer, over promising ngasih tanggal rilis, yang akhirnya bakal delay terus dan ternyata nggak deliver. Sejujurnya ya gue kira ini semua akan berakhir di Cyberpunk, tapi ternyata masih ada penerusnya dan kita nggak tahu ke depannya apakah bakal ada game-game kayak gini lagi. Kenapa gitu ya, no? Kenapa nggak mereka tunggu gamenya kelar gitu, sampai mereka gamenya kelar baru keluarin trailer, baru keluarin janji gitu, dan abis itu kasih tanggal yang nggak bakal geser gitu. Karena kenapa? Duit. Bikin game itu nggak murah, bikin game itu nggak cepet dan butuh banyak SDM dan SDA. Jadi selama proses bikin game itu kadang-kadang itu udah pasti banget. Ini nggak hanya bikin game, bisa jadi bikin film, bisa jadi bikin musik, bisa jadi bikin rumah bahkan. Itu tuh kita udah siapin budget segini ternyata nggak cocok gitu. Udah pasti over budget gitu. Yang dimana ketika lo over budget, lo mesti minta investor lo ngucurin dana lagi. Bos bagi duit bos gitu. Ini kurang ternyata bos, sorry bos, salah hitung gitu. Padahal mereka bikin budget itu mungkin udah sesuai sama apa yang investor mau. Tapi investor bilang, buset tambah budget, gila kali lo gitu. Enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya investor ngeliat tuh, lihat tuh hype-nya tuh, dikasih lihat tuh sama developer tuh, lihat tuh orang-orang pada mau wishlist lo. Tuh lihat tuh kita wishlist nomor 1 di Steam tuh. Masa lo nggak mau nurunin budget nih sampai gamenya kelar nih? Ayo gimana tuh? Ya akhirnya turunin sama investor. Terus akhirnya gamenya gagal. Terus akhirnya ya jadi kayak lingkaran setan aja gitu. Jadi kayak alur yang nggak sehat dan menyenangkan. Tapi serius terjadi di berbagai macam industri, terutama di industri gaming, dan sangat gue sesalkan dan jangan sampai terjadi lagi yang kayak gini. Tapi ini perkiraan gue nggak tahu yang belakangnya terjadi tuh kayak gimana. Karena si Fantastic ini, si foundernya, si ownernya itu tiba-tiba juga kayak hapus jejak semua rekam digital di internet gitu ya. Bahkan itu ya trailer-trailer game yang ada di channel YouTube si Fantastic ini itu diilangin gitu. Nggak tahu ya apakah biar orang nggak bisa inget dan nggak bisa ngebandingin gitu trailer kayak gimana tapi game lu deliver kayak gimana. Tapi kayak mereka tuh bumi hangus jejak gitu dan menghilang begitu aja. Gue nggak tahu update-nya apakah mereka udah ada kabar lagi atau gimana. Bahkan sampai sosial media, LinkedIn, dan pokoknya keberadaan mereka yang bisa mereka kuasai itu hilang udah dari internet. Apa yang sebenarnya terjadi di belakang nggak tahu. Apa yang sebenarnya terjadi di depan yang tadi gue ceritain semua. Jadi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Gue bisa jadi ada detail-detail yang ketinggalan, ada detail-detail yang nggak sempurna gue jelasin. Jadi kalau kalian mau nambahin silahkan juga di kolom komentar di bawah. Atau bahkan ada informasi yang gue keliru penjelasannya atau penyampaiannya, silahkan kalian juga bisa kritisi gue di kolom komentar di bawah. Jadi gamers, kalau kalian suka sama konten pembahasan drama-drama dunia game kayak gini, kalian bisa support gue dengan mengklik tombol merah subscribe di bawah. Kalau kalian mau support langsung, kalian bisa beli merchandise gue di bit.ly/tokocs. Kalian ketika jadi browser bit.ly/tokocs, dan kalian nanti akan keluar ke e-commerce
merchandise dan bisa pilih-pilih baju merchandise kita untuk support langsung kita. Oh ya, mulai sekarang gue mau nambahin semacam sesi curhat, sesi ngobrol personal gue gitu, kayak my life and di update gitu. Gue tuh sakit kemarin, sakit parah gue sebelum Saweria, sebelum Motion Anime itu gue sakit hampir 3 minggu, batuk pilek gitu, meriang, demam, pusing. Gue kira gue COVID, untungnya enggak. Tapi ya mulai sembuh sekarang, masih ada pilek dan batuk dikit. Tapi kayaknya bakal sakit lagi nih karena panas Jakarta kenapa 38 gitu, Depok juga nih. Aduh, nyalain AC aja kayak AC-nya nangis gitu kan. AC-nya minta maaf, minta ampun bang, nggak kuat bang, ini mesin udah mau meledak bang kalau panasnya kayak begini bang. Bagaimana ini ya? Gue baru mau sembuh tapi kayaknya mau sakit lagi nih. Kalau kalian gimana? Semoga sehat selalu ya, nggak sesakit gue ya. Update apa lagi ya yang bisa gue sampaikan? Oh ya, karena gue sudah menganggur ya, sudah resign dari pekerjaan, jadi gue mungkin akan banyak kolaborasi. Jadi kalian bisa komen di bawah atau rekomendasikan kira-kira gue kolaborasi sama siapa nih, mampir ke channel YouTube siapa, ke podcast siapa, atau mungkin kalian ada yang menonton dan punya podcast atau mau kolaborasi sama gue juga silakan, asalkan jangan aneh-aneh, asalkan jangan kayak gue cerita waktu itu ada orang ngajak collab no, oke collab apa, udah lu datang aja gitu. Lah apaan anjir, collab apaan? Jadi ya sekian Game Breng untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.